Aku dijebak dan tuduh mengambil dana untuk acara 17 Agustus oleh mertua dan iparku. Setelahnya ku buat mereka berlutut. Halo sobat setia cerita Amira, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar kalian dari kota mana aja nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Namaku Yuni. 5 tahun lalu, aku menikah dengan Andi, seorang lurah di desa kecil yang tenang, dikelilingi hamparan sawah hijau dan udara segar yang selalu menyambut setiap pagi. Dari luar, kehidupan rumah tanggaku terlihat sempurna. Orang-orang di desa memandangku sebagai istri yang beruntung, hidup mapan bersama suami terhormat, tak pernah kekurangan, dan selalu tersenyum saat menghadiri acara desa di sisinya. Aku terbiasa mendengar bisik-bisik penuh kekaguman, bahkan iri, setiap kali kami berjalan berdampingan. Sejak awal pernikahan, Andi mempercayakan sepenuhnya urusan keuangan rumah tangga kepadaku. Malam itu, hanya beberapa hari setelah akad, ia menyerahkan dompet dan buku tabungan sambil berkata dengan nada tegas namun hangat, "Kamu yang pegang semuanya, Yun. Aku percaya sama kamu." Saat itu, dadaku menghangat. Aku merasa istimewa, seolah kepercayaan itu adalah bukti cintanya yang tulus. Tidak hanya gaji bulanan, Andi bahkan menyerahkan pengelolaan dana kegiatan desa kepadaku. Katanya, "Biar kamu sekalian belajar. Kamu kan teliti, gak gampang hilaf, dan aku yakin kamu bisa mengatur lebih baik daripada aku." Dengan keyakinan penuh, aku mulai mengatur semua pemasukan dan pengeluaran. Setiap uang yang masuk kucatat rapi di buku besar, setiap pengeluaran kutandai dengan bukti yang kusimpan di map khusus. Jika ibu-ibu PKK membutuhkan dana untuk kegiatan senam pagi, aku yang mengatur pencairannya. Saat lomba 17 Agustus membutuhkan perlengkapan, aku yang membayar langsung kepada panitia. Tidak ada yang terlewat, semua tercatat. Kupikir, inilah yang dinamakan saling melengkapi dalam rumah tangga. Suami bekerja, istri mengatur. Namun, perlahan aku mulai menyadari perubahan kecil pada diri Andi. Tatapannya tak lagi sehangat dulu, senyumnya sering muncul sekilas lalu menghilang. Ia mulai sering pulang larut malam dengan alasan rapat mendadak di kantor kecamatan. Saat aku bertanya, jawabannya singkat, "Urusan kerja, Yun." Aku berusaha menepis rasa curiga, mencoba berpikir positif. Mungkin dia benar-benar sibuk. Jangan membuat masalah dari hal kecil, begitu aku menenangkan hati. Suatu malam, saat aku sedang duduk di ruang tamu menghitung pembukuan dana desa, Andi tiba-tiba berdiri di ambang pintu. Matanya memperhatikan setiap gerakanku. "Semua uang sudah kamu hitung?" tanyanya pelan, nyaris tanpa ekspresi. "Sudah, Mas. Semua ada catatannya, bahkan bukti transfernya juga," jawabku sambil menunjukkan buku catatan itu. Ia tersenyum tipis, tapi entah kenapa senyum itu justru membuat hatiku terasa berat. "Bagus. Simpan baik-baik, ya," ucapnya singkat sebelum berbalik meninggalkan ruangan. Malam itu aku tak memikirkan lebih jauh. Aku hanya merasa aneh, tapi tetap melanjutkan hitungan hingga larut. Aku tidak tahu bahwa catatan rapi yang kujaga dengan hati-hati itu kelak akan menjadi bukti yang memberatkanku. Kepercayaan yang selama ini kubanggakan ternyata hanyalah jerat halus yang perlahan mengencang di leherku, menunggu waktu untuk menarikku jatuh ke jurang yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Bulan Agustus akhirnya tiba, bulan yang selalu disambut meriah oleh warga desa. Sejak awal, udara desa dipenuhi aroma semangat kemerdekaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jalan-jalan kecil dihiasi bendera merah putih yang berkibar di tiang bambu, kain-kain merah dan putih membentang di setiap sudut,
dan anak-anak berlarian sambil tertawa riang, membawa bendera kecil di tangan mereka. Suara tawa, dentingan palu memaku bambu, serta teriakan orang memanggil satu sama lain bergema hampir setiap hari. Di balai desa, suasana sibuk tak pernah surut. Para panitia bekerja tanpa henti, sebagian menulis daftar lomba, sebagian lagi mengatur jadwal, sementara tukang sibuk membangun panggung sederhana di lapangan utama. Sebagai istri lurah sekaligus pengelola dana kegiatan, tugasku bukan sekadar hadir, tetapi memastikan semua pengeluaran tercatat rapi dan setiap kebutuhan terpenuhi tepat waktu. Setiap pagi aku sudah datang ke balai desa, membawa tas berisi buku catatan besar, pulpen, kalkulator, serta map khusus yang penuh dengan dokumen dan kwitansi penting. Setiap pengeluaran, sekecil apapun, kucatat dengan teliti. Sewa tenda, konsumsi panitia, pembelian hadiah lomba, hingga peralatan seperti tali tambang dan karung goni, semuanya ada dalam daftar. Setiap bukti pembayaran kusimpan dalam map dengan pembatas khusus, karena aku tahu tanggung jawab ini bukan main-main. Hari itu, terik matahari cukup menyengat, membuat dahiku basah oleh keringat meski aku hanya duduk di teras balai desa. Namun di sekelilingku, semangat warga membuat rasa lelah teredam. Ibu-ibu PKK sibuk menggunting kain untuk hiasan gapura, anak-anak muda membantu mengangkut bambu dan memaku papan nama lomba. Sesekali mereka bercanda sambil tertawa, membuat suasana terasa hangat. Aku ikut memeriksa daftar barang yang sudah dibeli, lalu menuju pasar untuk membayar sisa perlengkapan lomba. Penjual perlengkapan memberikan kwitansi, dan tanpa menunda aku memasukkannya ke dalam map, karena aku tidak ingin ada satupun dokumen yang tercecer atau hilang. Menjelang sore, beberapa anggota panitia datang melapor. "Bu Yuni, tenda sudah dipasang di lapangan," ujar Sardi, ketua RT, dengan napas sedikit terengah karena seharian bekerja. "Bagus, Pak. Pastikan besok kursi dan meja juga sudah ada di tempat." "Ya, jangan sampai ada yang tertunda," jawabku sambil menuliskan catatan di buku. Di tengah kesibukan itu, aku merasa tenang. Semua berjalan sesuai rencana, semua pengeluaran jelas, dan tidak ada masalah berarti. Namun tanpa kusadari, ada tatapan yang diam-diam mengawasi dari kejauhan. Tatapan yang tidak sekadar melihat, tetapi menghitung, menimbang, dan mencari celah dari setiap gerak-gerikku. Aku terlalu fokus pada pekerjaanku hingga tak terpikir bahwa di balik suasana meriah ini, ada seseorang yang sudah menyiapkan langkah licik untuk menjatuhkanku. Aku tidak tahu bahwa pesta kemerdekaan yang sebentar lagi akan kami rayakan justru menjadi awal dari belenggu yang perlahan mengurungku. Sejak awal melangkah ke dalam keluarga Andi, aku sudah merasakan dingin dan ketegangan yang tak kasat mata namun sangat nyata menyelimuti hubunganku dengan ibu mertua serta iparku, Rina. Mereka berdua seperti dua bayang-bayang yang selalu mengintai di balik senyum palsu, dan sikap ramah yang kerap dipertontonkan saat ada tamu. Namun, di balik semua itu, aku tahu bahwa mereka menyimpan ketidaksukaan yang dalam, bahkan mungkin kebencian yang tak terucapkan secara terbuka. Mertua dengan tatapan matanya yang tajam penuh penilaian, seringkali menyindir tanpa kata, seolah mencoba menanamkan keraguan dan keresahan di hati Andi tentang diriku. Iparku Rina, yang selalu berusaha tampil sopan dan santun di depan, kerap kali melontarkan bisikan-bisikan penuh sindiran ketika aku tak ada di dekat mereka, seolah menyusun jebakan kata yang mampu meruntuhkan posisiku pelan-pelan. Mereka berdua menilai kehadiranku sebagai sesuatu yang mengancam, terlalu dominan, dan terlalu mengatur kehidupan Andi. "Dia itu terlalu suka mengatur suamimu, seperti bos yang tidak mau kalah," kata Rina suatu sore saat mereka bertemu di dapur, suaranya rendah dan penuh maksud, sementara ibu mertua mengangguk pelan, ekspresinya menunjukkan ketidaksetujuan yang mendalam. "Jangan sampai dia mengambil alih semuanya, nanti Andi lupa asal-usulnya," imbuhnya,
seolah ingin meyakinkan diri sendiri sekaligus menebar racun. Setiap bisikan, setiap tatapan penuh makna yang kutangkap, bukan hanya membuat hatiku terluka, tapi juga mengaduk-aduk perasaanku menjadi tumpukan kegelisahan dan kebimbangan. Aku berusaha keras menahan amarah, menekan setiap rasa kecewa yang menggebu agar tak terlihat oleh mereka atau bahkan oleh Andi. Namun di dalam hati, aku tahu bahwa mereka tak hanya sekadar tidak menyukaiku, melainkan sedang merancang langkah demi langkah untuk melemahkan posisiku di keluarga ini. Mereka ingin mengikis kepercayaan yang sudah diberikan Andi padaku, merusak nama baik dan membangun keraguan yang kelak akan menghancurkan kebersamaan kami. Meski cobaan ini berat dan penuh duri, aku mencoba berdiri tegak. Aku percaya pada cinta dan keyakinanku sendiri, bahwa selama aku jujur dan bertanggung jawab, kebenaran akan muncul pada waktunya. Namun, ada ketakutan yang selalu menghantui, bahwa perang sesungguhnya yang harus kuhadapi bukanlah dari luar desa atau dari musuh yang jelas, melainkan dari orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung, malah berubah menjadi lawan yang tersembunyi di balik dinding rumah. Perasaan itu membuatku semakin waspada, sekaligus semakin rapuh dalam diam, menunggu badai yang kutahu segera datang. Di balik senyuman ramah dan kata-kata manis yang terucap di depan orang banyak, ibu mertua dan Rina diam-diam telah merancang sebuah rencana licik yang mengerikan untuk menghancurkan namaku dan merenggut kedudukan yang selama ini kubanggakan. Mereka menyadari betul bahwa posisiku yang memegang seluruh dana kegiatan 17 Agustus adalah titik lemah yang paling mudah dieksploitasi. Dengan penuh kecermatan dan niat jahat, mereka mulai menyebarkan bisikan-bisikan jahat di antara warga desa, perlahan tapi pasti menebar racun fitnah yang akan meracuni citraku di mata masyarakat. Awalnya, kabar itu hanya terdengar sebagai bisik-bisik kecil di pojok pasar, atau di sela-sela pembicaraan ibu-ibu saat berkumpul. Namun, dengan cara yang sangat lihai dan terencana, tuduhan bahwa aku telah menggelapkan dana acara mulai tersebar luas, seolah-olah aku adalah sosok yang telah berkhianat pada kepercayaan yang diberikan padaku. Mereka dengan sengaja menanamkan keraguan yang dalam tentang integritasku, membuat setiap warga bertanya-tanya dan mencurigai tanpa pernah tahu fakta sebenarnya. Ketika desas-desus itu pertama kali sampai di telingaku, aku hampir tidak percaya. Rasa sakit yang menusuk bukan hanya datang dari tuduhan tak berdasar yang menghancurkan reputasiku, tetapi jauh lebih dalam karena itu berasal dari orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung dan pendukungku, ibu mertua dan ipar yang selama ini kuanggap keluarga. Mereka yang seharusnya menyambutku dengan kasih sayang dan kepercayaan, malah menjadi sumber kebencian dan pengkhianatan paling menyakitkan. Mereka tahu benar bahwa tanpa adanya bukti nyata, sulit untuk membuktikan kesalahan secara langsung, maka mereka memilih untuk memainkan peran penyebar rumor yang mencurigai, membuatnya menjadi sebuah cerita yang dianggap kebenaran oleh warga desa. Setiap bisikan yang mereka sebarkan ibarat api yang perlahan menghanguskan kepercayaan orang-orang terhadapku, menjadikanku kambing hitam yang sempurna untuk segala kesalahan yang tidak pernah kulakukan. Sorot mata yang dulu penuh hormat kini berubah menjadi tatapan curiga dan penuh prasangka, membuatku merasa seperti asing di tempat yang seharusnya menjadi rumahku sendiri. Di tengah malam yang sunyi, ketika hanya aku dan dinginnya udara yang menemani, aku duduk terpaku di ruang tamu yang remang. Di hadapanku terbentang setumpuk kwitansi dan catatan keuangan yang selama ini kujaga dengan sepenuh hati dan ketelitian. Setiap lembar itu adalah bukti kerja keras dan kejujuranku. Namun kini semua itu terasa tak berarti di hadapan bisikan kebohongan yang telah menghancurkan nama baikku. Meski hatiku hancur dan air mata tak jarang jatuh tanpa suara, aku tahu aku tidak bisa membiarkan kehancuran itu menjadi akhir ceritaku. Aku harus bangkit, harus melawan, meski musuhnya adalah orang-orang yang dulu kuanggap keluarga. Sore itu, langit desa mulai memerah oleh semburat senja, namun suasana di balai desa jauh dari kehangatan warna yang terlihat di luar jendela. Ruangan yang biasanya menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi secara akrab kini,
berubah menjadi medan ketegangan yang hampir membuat udara terasa sesak. Warga duduk berjajar di bangku panjang dengan wajah-wajah penuh antisipasi dan rasa penasaran yang membuncah. Bisikan-bisikan kecil saling bergema, pandangan saling bertukar seakan menunggu sebuah ledakan yang akan mengguncang ketenangan mereka. Aku duduk di sudut ruangan, berusaha menenangkan detak jantung yang semakin cepat, berusaha menyiapkan diri menghadapi pembahasan yang mungkin akan membawaku ke jurang yang tak terduga. Pembahasan rapat hari itu difokuskan pada laporan keuangan untuk acara lomba dan konsumsi 17 Agustus, hal yang biasanya menjadi rutinitas tanpa masalah. Namun, saat ibu mertua tiba-tiba berdiri dengan langkah mantap, wajahnya yang biasa tersenyum kini berubah menjadi keras dan penuh amarah yang selama ini tersembunyi di balik kesopanan. Suaranya yang tajam dan penuh keyakinan memecah keheningan, menggema dengan keras di seluruh ruangan, "Kalau uang lomba hilang, pasti karena Yuni. Semua uang itu dipegang dia." Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dinding hatiku. Seketika, ruangan berubah menjadi lautan tatapan penuh curiga dan bisik-bisik yang berubah menjadi gemuruh keraguan. Mata semua orang tertuju padaku, menyelidik, menilai, dan menunggu reaksi yang akan menentukan nasibku. Aku merasakan kulitku menjadi dingin, seolah seluruh tubuhku membeku oleh tatapan tajam yang seakan ingin mengoyak dan menghukum tanpa kesempatan untuk membela diri. Dalam dadaku bergemuruh rasa sakit dan malu yang sulit diungkapkan. Suara yang awalnya tercekat berusaha kugenggam, kemudian kuucapkan dengan sekuat tenaga dan keberanian yang tersisa, "Bu, saya tidak pernah mengambil sepeser pun uang itu. Semua pengeluaran sudah saya catat dengan rinci dan saya simpan bukti-bukti lengkapnya. Kalau ada yang kurang jelas, mari kita periksa bersama-sama, siapapun yang ingin melihat." Namun, kalimat itu seakan tenggelam di antara deru bisik-bisik dan tatapan penuh prasangka yang tak kunjung reda. Saat itu, aku merasa seperti berdiri di tengah badai yang ganas, dikelilingi oleh dunia yang seakan berubah menjadi musuh. Air mataku hampir saja tumpah, namun aku menahannya dengan susah payah, menolak untuk menunjukkan kelemahan di hadapan mereka. Aku tahu ini bukan hanya soal uang yang hilang, melainkan tentang penghancuran kepercayaan yang telah kubangun dengan susah payah, tentang pertarungan mempertahankan harga diri dan nama baik yang kini terancam hancur berkeping-keping oleh fitnah yang kejam. Setelah suara ibu mertua yang menggelegar menyudahi tuduhannya, aku memalingkan wajah dengan hati berdebar, berharap menemukan secercah dukungan dari suamiku, Andi. Namun, yang kulihat justru sosok yang asing, sebuah wajah yang beku dan dingin tanpa setitik kelembutan. Matanya menatapku bukan dengan penuh cinta dan percaya, melainkan dengan keraguan yang dalam dan rasa kecewa yang seolah sudah mengubur segala kepercayaan yang pernah kami bangun bersama. Andi menarik napas panjang, menahan beban yang jelas terlihat di raut wajahnya. Suaranya terdengar berat, hampir bergetar, tapi tetap tegas dan penuh keputusan. "Kalau memang benar seperti itu, Yuni, aku sangat kecewa." Kalimat itu bukan sekadar ungkapan kekecewaan biasa, melainkan sebuah vonis yang menghancurkan harapan dan impianku dalam sekejap. Tidak ada ruang untuk bantahan, tidak ada kesempatan untuk menjelaskan, hanya sebuah keyakinan yang menghakimi tanpa pengadilan. Hatiku seperti remuk berkeping-keping, hancur dihempas oleh kenyataan pahit bahwa orang yang kuanggap sebagai pelindung dan sahabat terdekat justru memilih untuk percaya pada gosip dan fitnah yang dilemparkan oleh keluarganya sendiri. Dalam diam yang menyiksa, aku berdiri terpaku, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah, meski rasa sakit yang mengoyak dada semakin membakar dalam setiap detik yang berlalu. Kesunyian menyelimuti ruangan itu, memisahkan kami dengan jurang kesedihan dan luka yang begitu dalam. Aku merasa seperti seorang asing di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempatku pulang dan merasa aman. Perjuangan yang kupikir akan kami jalani bersama kini berubah menjadi beban yang harus kutanggung sendirian.
menantang suami yang lebih memilih berdiri di pihak keluarganya, meninggalkan aku yang tengah terpuruk. Sakitnya bukan hanya karena kata-kata atau pandangan orang lain, tapi lebih karena pengkhianatan yang datang dari orang yang paling aku cintai dan percaya. Rasa itu menyayat dan menembus relung hatiku, membuatku bertanya-tanya tentang arti cinta sejati, kesetiaan, dan pengorbanan yang selama ini kupahami. Dalam gelapnya malam itu, aku berjanji pada diri sendiri untuk tidak menyerah. Walau harus melawan bukan hanya dunia luar, tapi juga bayangan-bayangan yang dulu kuanggap bagian dari kebahagiaanku. Malam itu, langit seolah turut berduka bersamaku, menumpahkan hujan deras yang membasahi seluruh desa dengan derasnya, menciptakan irama sendu yang seakan menggambarkan kesendirian dan kehancuran yang harus kutanggung. Dengan langkah yang berat dan hati yang remuk, aku membawa satu koper kecil berisi segala yang bisa kubawa dari rumah Andi, rumah lurah yang dulu menjadi tempat aku mengabdikan diri dengan sepenuh jiwa dan cinta. Setiap langkah yang kuambil meninggalkan jejak basah di tanah yang licin, seolah mengingatkanku akan segala kenangan indah yang kini berubah menjadi luka yang dalam dan pahit. Tanpa pernah diberi kesempatan membuktikan kesalahanku, tanpa ruang untuk membela diri atau menjelaskan kebenaran yang selama ini kupegang teguh, aku diusir secara kejam dan dingin. Kata-kata tajam yang terlontar dari mulut ibu mertua dan Rina bukan sekadar mengejek, tetapi seperti cambuk yang membakar sisa harga diriku. Mereka melemparkan tuduhan yang tak berdasar dengan penuh keyakinan, membelakangi segala fakta dan bukti yang sebenarnya ada di tanganku. Aku berjalan melewati lorong-lorong desa yang biasanya penuh dengan sapaan ramah dan senyuman hangat. Namun malam itu hanya terisi oleh bisik-bisik yang menusuk jiwa. Itu Yuni, yang katanya mencuri uang lomba, bisik seorang ibu dengan nada penuh curiga, disambut anggukan sinis dari tetangga lainnya. Suara-suara itu membayangi setiap langkahku, menambah beban yang sudah sangat berat di pundakku. Tubuhku gemetar bukan hanya karena dinginnya hujan dan angin yang menusuk, tapi juga oleh rasa malu yang membara, oleh kepedihan yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata, dan oleh ketakutan akan masa depan yang masih begitu gelap dan tidak pasti. Malam itu aku merasa terasing, seolah seluruh dunia telah menutup pintu padaku, meninggalkanku sendiri dalam kegelapan dan hujan yang tak kunjung reda. Namun, di balik semua kepedihan dan kehancuran yang menyelimuti, ada api kecil yang masih menyala dalam dadaku, api harapan dan tekad yang tak mau padam. Aku tahu, meskipun saat ini aku jatuh dan terpuruk, ini bukanlah akhir dari perjalanan hidupku. Aku harus bangkit, mengumpulkan serpihan hati yang hancur, dan membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada diriku sendiri, bahwa aku lebih kuat dari segala fitnah dan pengkhianatan yang menghampiri. Setelah segala kegetiran dan pengusiran yang tak terduga, aku kembali menjejakkan kaki di rumah peninggalan orang tuaku, yang selama bertahun-tahun sunyi dan terlantar. Bangunan tua itu kini menjadi tempat pelarianku, satu-satunya tempat yang masih menyisakan kenangan dan sedikit kehangatan dalam hidup yang kini terasa begitu hampa dan penuh duka. Dinding-dindingnya yang mengelupas dan jendela-jendela yang berderit, setiap kali angin malam menyusup mengiringi kesendirianku yang semakin menyesakkan dada. Aku tinggal di sana sendiri, jauh dari hiruk-pikuk dunia, namun justru terperangkap dalam kesunyian yang menimbulkan rasa takut dan kesepian yang tak terperi. Setiap malam menjadi saksi bisu dari air mataku yang tak pernah kering, bukan sekadar karena tuduhan dan fitnah yang membelit namaku, melainkan lebih dalam dari itu, karena rasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya melindungi dan menyayangiku. Suami yang dulu kukira menjadi pelindung terdekat, kini memilih berpaling dan membiarkanku terombang-ambing oleh badai yang diciptakan oleh keluarganya sendiri. Tangisan yang keluar dari lubuk hati terdalam bukan sekadar luapan kesedihan, melainkan juga curahan luka yang membakar jiwa, luka yang sulit terobati dan terasa seperti duri yang menusuk tanpa henti. Dalam kesendirian yang mencekam itu, aku sering terdiam menatap sekeliling rumah yang penuh kenangan masa lalu, mengenang betapa indahnya hari-hari yang pernah kulewati sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk yang menghantui.
Aku merasakan betapa rapuhnya kepercayaan yang kubangun selama ini, bagaimana kata-kata penuh kebohongan mampu mengikis segala penghormatan yang pernah diberikan oleh warga desa. Namun, di balik derai air mata dan rasa sakit yang menyesakan, ada bara tekad yang mulai menyala di dalam dadaku, tekad untuk tidak membiarkan diriku hancur oleh fitnah dan pengkhianatan. Tekad untuk bangkit dari reruntuhan dan membuktikan kebenaran yang selama ini kupegang teguh. Setiap kali aku melangkahkan kaki ke pasar desa yang dulu ku kenal sebagai tempat penuh kehangatan dan wajah-wajah bersahabat, kini berubah menjadi panggung yang penuh dengan bisik-bisik penuh curiga dan tatapan sinis yang menghujam tajam ke dalam jiwa. Suara ramai pedagang dan pembeli yang seharusnya mengiringi langkahku kini berubah menjadi latar belakang yang memekakan. Karena yang paling membekas adalah sindiran-sindiran pedas yang seolah sengaja dilemparkan untuk melukai dan menjatuhkan. Hati-hati belanja sama dia, nanti uangnya hilang lagi. Ujar seorang ibu dengan suara cukup lantang agar didengar banyak orang, diikuti tawa kecil sinis dari beberapa orang yang berdiri di dekatnya. Dalam situasi seperti itu, aku hanya mampu menundukkan kepala dalam-dalam, berusaha menahan gelombang emosi yang mendidih di dadaku, agar tidak pecah menjadi air mata yang memperlihatkan betapa hancurnya hatiku. Air mata yang sebetulnya sudah begitu sering mengalir diam-diam, terkubur rapat dalam kesunyian malam dan kesendirian yang kerap membelengguku. Mereka, warga desa yang kini memandangku dengan penuh kecurigaan, tidak pernah tahu, tidak pernah menyelami betapa dalam luka yang kurasakan setiap kali nama dan kehormatanku dicemarkan tanpa sedikit pun bukti yang nyata. Tuduhan palsu itu bukan hanya merenggut kehormatanku, tetapi juga menjadikan aku sosok yang terasing di tengah masyarakat yang dulu begitu kukenal dan kucintai. Dalam keramaian yang penuh dengung bisik dan tatapan tajam, aku merasa semakin terasing, semakin jauh dari rumah yang dulu terasa nyaman dan penuh cinta. Hati kecilku berteriak ingin membuktikan kepada semua orang bahwa aku tidak bersalah. Ingin menghapus bayang-bayang gelap yang menodai namaku, dan ingin merebut kembali kepercayaan yang telah hilang. Namun, aku juga menyadari bahwa jalan itu tidak akan mudah, penuh duri dan air mata, dan membutuhkan kekuatan yang selama ini terasa nyaris habis terkuras oleh pengkhianatan dan rasa sakit yang terus menghantui setiap langkahku. Di tengah gelap dan sepinya hari-hari yang penuh dengan luka serta duka yang membekas dalam sanubari, datanglah secercah cahaya kecil yang menerangi kegelapan itu, membawa harapan dan kekuatan yang selama ini hampir pudar. Sahabat lamaku, Mira, muncul tanpa diduga, hadir dengan senyum hangat dan tatapan penuh keyakinan yang seketika menghapus beban berat yang kurasakan. Ketika pintu rumah peninggalan orang tuaku terbuka, sosoknya yang familiar itu seakan membawa angin segar yang menyejukkan jiwa yang tengah lara. Matanya yang tulus dan tanpa ragu memancarkan kepercayaan yang tulus, seolah mengatakan tanpa kata, "Aku yakin kamu tidak bersalah." Kedatangannya bukan sekadar untuk memberikan dukungan moral yang hangat dan menenangkan hati yang terluka, tetapi juga membawa tekad yang kuat untuk membantu mengangkat beban berat yang menekan hidupku. Bersama Mira, aku mulai menyusun satu persatu langkah strategis, mengumpulkan bukti dan fakta yang dapat menguak tabir gelap fitnah yang selama ini membelenggu namaku. Setiap lembar kwitansi yang dulu kupegang erat, setiap catatan pengeluaran yang pernah kubuat dengan penuh ketelitian, dan setiap saksi yang bisa dipercaya kami cari dan dekati dengan harapan agar kebenaran segera terungkap. Di tengah keputusasaan yang hampir menguasai, kehadiran Mira bagai oase di padang pasir yang kering dan tandus, memberikan asa dan semangat baru yang mulai membara di dalam hatiku. Aku sadar bahwa perjalanan ini masih penuh dengan rintangan dan cobaan yang tak mudah. Namun dengan sahabat sejati di sisiku, aku tidak lagi merasa sendirian melawan dunia yang penuh prasangka dan kebohongan. Bersama-sama kami menatap masa depan dengan keyakinan, bertekad untuk melawan badai fitnah yang menghadang, mengembalikan harga diri yang telah tercemar, serta membuktikan bahwa kebenaran selalu memiliki jalan untuk menang pada akhirnya. Setelah hari-hari penuh perjuangan mengumpulkan berbagai dokumen dan bukti yang kuanggap sebagai benteng terakhir untuk membela diriku dan membersihkan nama yang tercemar,
Aku duduk terpaku dalam keheningan yang menusuk kalbu ketika kesadaran itu datang menghantam seperti badai yang mengguncang jiwa. Semua tumpukan kwitansi pembelian yang selama ini kuhimpun dengan hati-hati dan simpan rapi, yang menjadi saksi bisu setiap langkah pengelolaan dana yang kujalankan, entah mengapa lenyap tanpa jejak, hilang begitu saja dari tempatnya. Rasa sesak di dadaku semakin membesar, seperti gelombang pasang yang mengancam akan menenggelamkan segala harapan dan kerja keras yang telah kujalani selama ini. Aku mencoba menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikiran yang berkecamuk, lalu mencoba mengingat kembali jejak terakhir kwitansi itu disimpan. Ingatanku menuntun pada sebuah laci kecil di rumah mertua, sebuah tempat yang kusangka aman saat kuletakkan bukti-bukti tersebut di kunjungan terakhirku untuk memastikan semuanya lengkap. Namun, kini laci itu kosong, hanya menyisakan kesunyian dan tanda tanya besar yang menghantui. Kecurigaan yang menggerogoti hatiku semakin menjadi-jadi. Aku yakin dengan keras bahwa ibu mertua dan iparku yang penuh kepahitan dan niat jahatlah yang mungkin dengan sengaja membuang atau menyembunyikan kwitansi itu, berusaha menutup jalanku untuk menemukan kebenaran dan membebaskan diri dari jeratan fitnah yang mereka ciptakan. Namun, di balik keyakinan itu muncul keraguan yang mengiris hati. Bagaimana aku bisa membuktikan bahwa merekalah pelakunya? Tanpa bukti konkret, aku hanyalah seorang wanita yang terpojok, menjadi bulan-bulanan gosip dan tuduhan tanpa dasar yang makin mempersempit ruang gerakku. Perasaan putus asa, takut, dan frustrasi menyelimuti pikiranku. Namun seiring dengan gelombang emosi yang terus bergelora, di dalam relung terdalam hatiku terbit pula sebuah tekad yang tak tergoyahkan. Api semangat itu mendorongku untuk terus mencari jalan, menemukan cara untuk menembus kegelapan yang menutupi fakta sebenarnya, dan berjuang menyingkap kebohongan yang selama ini membelenggu hidupku. Aku sadar, meskipun rintangannya berat dan jalannya penuh duri, aku tidak boleh menyerah, karena di balik gelapnya malam, pasti ada fajar yang menunggu untuk menyinari kebenaran. Dalam suasana yang penuh ketegangan dan harapan yang mulai merambat kembali ke dalam hatiku, aku bersama sahabat terbaikku, Mira, duduk berjam-jam di depan layar komputer, memeriksa satu persatu rekaman transaksi rekening desa yang selama ini menjadi sumber dana untuk berbagai kegiatan dan acara yang pernah kuatur dengan sepenuh hati. Setiap angka, setiap nama, dan setiap tanggal yang tercatat kami telaah dengan seksama, mencari tanda-tanda kecurangan atau kejanggalan yang bisa menjadi kunci membuka tabir misteri yang selama ini menyelimuti tuduhan dan fitnah yang membebani hidupku. Saat layar memperlihatkan baris demi baris transaksi, detak jantungku semakin cepat, napasku sesak karena takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Tiba-tiba, di antara catatan itu, kami menemukan beberapa penarikan dana yang sama sekali tidak pernah kuotorisasi, transaksi yang terjadi tanpa sepengetahuanku bahkan tanpa izin dari pihak desa yang seharusnya menjadi sumber kepercayaan. Yang membuat segalanya semakin mengerikan adalah nama yang tercantum sebagai penarik dana tersebut. Rina, iparku sendiri yang selama ini kuanggap bagian dari keluarga, yang senyumnya yang manis dan tatapannya yang ramah ternyata menyembunyikan niat jahat dan kelicikan yang tak pernah kusangka. Momen itu menghancurkan sekaligus membebaskan, seperti badai emosi yang meledak dalam dadaku. Aku merasakan kemarahan yang membakar, kesedihan yang mendalam, dan sekaligus kelegaan yang sulit diungkapkan, karena akhirnya kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai terkuak perlahan-lahan. Seolah ada sinar yang menerangi lorong gelap penuh tipu daya yang selama ini mengurung hidupku. Dengan bukti ini di tangan, aku dan Mira kini memiliki kekuatan baru, modal berharga untuk menyusun strategi melawan mereka yang dengan licik berusaha menjatuhkan dan menghancurkan masa depanku. Namun, di balik kebahagiaan sementara itu, aku juga sadar bahwa perjalanan untuk mengungkap dan membongkar rahasia kelam ini tidak akan mudah sama sekali. Mereka yang selama ini melakukan kejahatan di balik layar pasti tidak akan tinggal diam, dan mungkin akan melakukan segala cara untuk menutupi jejak mereka, bahkan jika itu berarti menyakiti aku lebih dalam lagi. Dengan tekad yang semakin membara dan hati yang dipenuhi keberanian,
Aku bersiap menghadapi badai yang lebih besar demi menggapai keadilan dan memulihkan namaku yang tercemar. Perjuangan yang penuh liku dan ketegangan ini akhirnya menuntun kami pada sebuah titik terang yang begitu dinanti-nantikan setelah lama terjebak dalam kegelapan fitnah dan ketidakpastian. Bersama Mira, sahabat setiaku yang tak pernah lelah mendampingiku, kami berhasil memperoleh fotokopi slip penarikan dana dari bank yang menjadi saksi bisu atas permainan licik yang selama ini menyulitkanku. Dokumen itu bukan hanya selembar kertas biasa, melainkan bukti autentik yang mampu menguak tabir kebohongan dan membuka peluang besar untuk membalikan keadaan yang tampak mustahil. Ketika mataku menatap slip penarikan yang lengkap dengan tanda tangan jelas milik Rina, iparku yang selama ini menyimpan wajah ramah namun menyimpan niat tersembunyi, campuran emosi bergejolak dalam dadaku. Ada rasa lega yang tak terlukiskan, seolah beban berat di pundakku mulai terangkat sedikit demi sedikit, namun juga kemarahan yang membara karena pengkhianatan begitu dekat dengan orang yang aku percayai. Selain itu, semangat untuk melawan kembali semakin berkobar, memberiku kekuatan baru untuk tidak lagi menjadi korban bisu dari tuduhan yang tidak berdasar. Slip itu bukan sekadar dokumen administratif, melainkan simbol perjuangan panjang yang penuh pengorbanan dan air mata, lambang dari kebenaran yang mulai menampakkan dirinya di tengah badai kebohongan yang mengelilingiku. Kini dengan bukti yang tak terbantahkan di tangan, aku merasa bahwa jalan untuk membersihkan nama dan memulihkan harga diriku mulai terbuka lebar. Bersama Mira, kami bersiap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang, termasuk tekanan dan intimidasi dari keluarga mertua serta warga desa yang telah lama dipenuhi prasangka. Meski perjalanan ke depan masih penuh risiko dan ketidakpastian, aku yakin bahwa dengan keberanian, tekad, dan bukti kuat ini, aku mampu melangkah lebih tegap, melawan ketidakadilan dan mengembalikan martabat yang selama ini direnggut secara kejam. Ini bukan sekadar pembuktian di mata orang lain, tapi juga peneguhan atas harga diriku sendiri yang tidak akan pernah aku rela diinjak-injak oleh kebohongan dan fitnah. Malam itu, langit desa tampak begitu gelap dan sunyi, tanpa sedikit pun cahaya bintang yang biasanya menghiasi, seolah alam sendiri turut menahan napas menunggu saat di mana kebenaran yang selama ini tersembunyi akan terbuka. Aku dan Mira, dengan hati yang berdebar kencang dan penuh kewaspadaan, menyelinap mendekati rumah mertua yang selama ini menjadi pangkal dari segala masalah dan fitnah yang menimpa hidupku. Bersembunyi di balik semak-semak yang rimbun, kami mengintip dan menguping dari celah jendela yang sedikit terbuka, berharap dapat menangkap percakapan yang bisa membongkar kebohongan yang selama ini menjerat namaku tanpa ampun. Suara cekcok yang awalnya terdengar samar berubah menjadi pertengkaran sengit yang tak bisa kami abaikan. Rina dan ibu mertua, yang selama ini selalu tampil ramah dan penuh senyum manis di depan umum, kini memperlihatkan wajah asli mereka yang penuh kemarahan dan kebencian. Dengan suara yang meninggi dan penuh emosi, mereka membicarakan tentang uang yang hilang, dan bukan untuk keperluan desa atau kegiatan yang seharusnya didanai, melainkan digunakan untuk membeli perhiasan mewah dan tas-tas bermerek, barang-barang yang berkilau namun kini telah habis dimakan oleh keserakahan dan kelalaian. Mendengar pengakuan yang tak sengaja itu membuat seluruh tubuhku bergetar, jantungku berdetak sangat cepat, seolah ingin keluar dari dadaku. Rasa sakit dan pengkhianatan yang selama ini kurasakan menemukan titik terang. Sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik tirai kebohongan yang menyesakan. Aku merasa dikhianati bukan hanya oleh suami yang kupikir akan membelaku, tetapi juga oleh keluarga yang selama ini kuanggap sebagai pelindung dan tempat berlindung. Saat itu, dalam gelap malam yang sunyi, aku merasakan kekuatan baru mengalir di dalam diriku. Sebuah kekuatan yang lahir dari pengakuan yang tak sengaja dan bukti-bukti yang mulai mengarah pada kebenaran. Tuduhan yang dilemparkan kepadaku hanyalah sandiwara kejam yang dibuat untuk menutupi kesalahan dan keserakahan mereka sendiri. Dengan bukti kuat yang kini kami pegang dan pengakuan yang tak terduga itu, aku tahu bahwa saatnya untuk bangkit dan membersihkan nama yang telah lama ternoda semakin dekat. Bersama Mira,
Aku bertekad untuk memperjuangkan kebenaran ini sampai titik darah penghabisan, demi keadilan dan harga diriku yang telah lama tercemar oleh kebohongan dan fitnah yang keji. Seiring berlalunya waktu yang seharusnya dipenuhi dengan persiapan penuh semangat untuk acara puncak perayaan 17 Agustus, suasana di desa yang dulu penuh harapan justru mulai berubah menjadi medan penuh keraguan dan kecurigaan yang menggelayuti hati banyak warga. Dana yang selama ini dipercayakan padaku sebagai pengatur keuangan desa, yang seharusnya menjadi sumber utama untuk pembelian perlengkapan dan kebutuhan lomba, tiba-tiba tampak tidak mencukupi. Berbagai barang penting yang seharusnya sudah tersedia dengan kualitas sesuai anggaran, nyatanya digantikan dengan perlengkapan yang seadanya, murahan, dan jauh dari standar yang diharapkan. Kekurangan ini memunculkan kegelisahan dan tanda tanya besar yang mulai bergema di antara warga desa, seakan-akan ada sesuatu yang disembunyikan dari mereka. Bisik-bisik yang dulu dengan mudah diarahkan kepadaku kini berubah arah. Seiring warga mulai mencermati kembali kejanggalan-kejanggalan yang muncul. Keraguan mulai merayap ke dalam benak mereka tentang kebenaran tuduhan yang selama ini menjatuhkan namaku. Perlahan, perhatian mereka beralih kepada Rina, iparku yang selama ini tampak tidak terlalu terlibat dalam pengelolaan keuangan secara langsung, namun ternyata memiliki akses ke rekening desa yang selama ini menjadi sumber dana tersebut. Pertanyaan demi pertanyaan mulai muncul di antara warga, mempertanyakan apakah selama ini kesalahan yang mereka tuduhkan padaku hanyalah topeng untuk menutupi kejahatan yang dilakukan oleh orang lain yang lebih licik dan penuh perhitungan. Perubahan suasana ini seperti angin segar yang perlahan masuk ke dalam ruang gelap kehidupanku, memberikan secercah harapan yang mulai tumbuh di dalam dada. Kecurigaan yang bergeser ke Rina tidak hanya membuka peluang untuk membersihkan namaku dari noda fitnah yang telah membayangi, tapi juga mengguncang tatanan lama yang selama ini membelenggu hubungan keluarga dan masyarakat desa. Meskipun demikian, aku tahu bahwa perjuangan ini masih jauh dari selesai. Rintangan dan cobaan akan terus berdatangan dengan berbagai bentuk yang mungkin jauh lebih sulit dihadapi. Namun dengan dukungan tak tergoyahkan dari Mira dan bukti-bukti yang semakin memperkuat posisiku, aku bertekad untuk tetap berdiri tegak, siap menghadapi gelombang konflik baru yang kemungkinan akan jauh lebih berat dan menguras emosi. Hari yang sejak lama kupendam dalam hati, akhirnya tiba dengan membawa gelombang emosi yang begitu kuat dan campuran antara ketegangan, harapan, serta kecemasan yang menyesakkan dada. Bersama Mira, sahabat setiaku yang tak pernah lelah mendukung dan membantuku, kami melangkah mantap memasuki balai desa yang telah menjadi saksi bisu dari segala liku perjuangan dan penderitaan yang kualami sejak tuduhan dan fitnah itu menghantam hidupku. Di tanganku tergenggam dengan erat laporan lengkap yang telah kami susun dengan penuh ketelitian, bukan hanya berisi fakta-fakta dan data, tetapi juga dilengkapi dengan bukti-bukti tak terbantahkan yang bisa mengungkap seluruh kebohongan selama ini. Fotokopi slip transfer dari bank yang jelas menunjukkan transaksi mencurigakan serta rekaman suara Rina, iparku sendiri, yang dengan gamblang dan tanpa ragu mengakui pengambilannya atas uang dana desa yang selama ini membuatku menjadi korban fitnah. Ketika aku berdiri di hadapan seluruh warga desa yang memenuhi ruangan, udara seolah berubah menjadi lebih tebal oleh tatapan penuh rasa ingin tahu, ketidakpercayaan, dan harapan. Jantungku berdebar begitu cepat. Perasaan gugup yang sebelumnya menghantui perlahan menghilang digantikan oleh keberanian dan tekad yang mengalir deras dari dalam sanubari. Semua mata menatapku, menanti setiap kata yang akan kuucapkan sebagai kebenaran yang selama ini terpendam dan menunggu untuk dibebaskan dari belenggu kebohongan. Suara lembut namun pasti Mira yang mendampingiku memberikan tambahan semangat, seolah memberi kekuatan yang selama ini kuperlukan agar aku mampu berdiri tegak dan bersuara lantang di tengah kerumunan yang pernah menuduhku tanpa dasar. Satu persatu bukti kami perlihatkan dengan perlahan dan penuh kehati-hatian, membentangkan fakta-fakta yang nyata dan tak terbantahkan, meninggalkan ruang yang sangat sempit bagi mereka yang ingin menyangkal. Ketika rekaman suara yang selama ini kami simpan dengan rapi diputar di hadapan semua orang, suara Rina yang terdengar jelas mengakui telah mengambil uang desa menggetarkan ruangan.
Raut wajah warga yang sebelumnya penuh keraguan berubah menjadi terpana, beberapa tampak terkejut, sedangkan yang lain menundukkan kepala dengan rasa prihatin dan penyesalan yang mendalam karena telah cepat menuduh tanpa bukti. Detik-detik itu terasa seperti ujian hidup yang paling berat sekaligus titik balik luar biasa dalam perjalanan panjang yang penuh luka dan pengkhianatan. Aku berdiri dengan kepala tegak, dada penuh harapan, dan hati yang dibakar oleh tekad bulat untuk membebaskan nama baik serta harga diriku yang telah lama terinjak-injak oleh kebohongan. Perjuangan panjang yang kutempuh akhirnya memasuki babak baru di mana keadilan mulai menunjukkan sinarnya di tengah kerumunan yang dulu penuh dengan prasangka dan fitnah, membuka jalan bagi sebuah masa depan yang lebih terang dan penuh harapan. Ketika Rina berdiri di tengah kerumunan warga yang penuh dengan tatapan tajam dan suara yang bergemuruh, wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini berubah menjadi pucat pasi, dan rautnya dipenuhi kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Tangan-tangannya yang gemetar berusaha membela diri, suaranya bergetar penuh kegelisahan saat ia mencoba menyangkal dan membantah segala tuduhan yang kini menumpuk di atasnya, seolah ingin menghapuskan rekaman pengakuan yang telah menjadi bukti tak terbantahkan. Namun, upayanya sia-sia, karena kemarahan dan kekecewaan warga yang selama ini tersembunyi dalam diam kini, meledak menjadi gelombang emosi yang tak terbendung. Suara ibu-ibu yang dulu dengan santainya membisikkan ejekan dan menghakimiku kini berubah menjadi teriakan penuh amarah dan keadilan. Mereka yang sempat menutup mata terhadap kebenaran mulai membuka hati, menatapku dengan penuh penyesalan dan rasa malu atas segala prasangka yang selama ini mereka bawa tanpa dasar yang jelas. Beberapa dari mereka bahkan tidak mampu menahan air mata yang mengalir deras, meraih tanganku dengan erat dan memelukku seakan meminta maaf atas kebodohan dan ketidakadilan yang pernah mereka lakukan. Pelukan hangat itu menjadi obat yang meresap ke dalam luka batinku, menumbuhkan kekuatan dan harapan baru untuk bangkit kembali dari segala kehancuran yang telah menimpaku. Di tengah keramaian dan kebisingan itu, pandanganku tertuju pada sosok Andi, suamiku yang dulu kuanggap sebagai pelindung dan teman hidup. Kini, wajahnya yang biasanya penuh keyakinan berubah menjadi pucat pasi, sorot matanya dipenuhi penyesalan yang mendalam dan rasa bersalah yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia hanya bisa tertunduk dalam keheningan, membiarkan hatinya menanggung beban yang selama ini ditutupi dengan diam dan ketidakberaniannya untuk membelaku saat aku sangat membutuhkannya. Momen itu menjadi tamparan keras yang tidak hanya menampar Rina yang berdiri membela diri, tetapi juga menampar Andi dan seluruh warga desa yang selama ini terjebak dalam labirin kebohongan dan prasangka. Aku berdiri di tengah ruangan itu dengan perasaan yang sangat kompleks. Lega karena kebenaran mulai terungkap, marah atas pengkhianatan yang telah aku alami, dan sedih karena luka batin yang begitu dalam. Namun di atas semua itu, aku merasa lebih kuat dan lebih yakin bahwa perjuangan panjang yang telah kutempuh akhirnya membuahkan hasil. Pelukan hangat dari mereka yang dulu pernah menghinaku kini menjadi sumber kekuatan untuk melangkah maju, dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Setelah perjuangan panjang dan bukti-bukti yang tak terbantahkan kami persembahkan dengan penuh keberanian di hadapan warga desa, proses hukum akhirnya berjalan dengan penuh ketegasan dan tanpa ada celah untuk kompromi. Rina, yang selama ini mencoba menutupi kesalahannya dengan segala tipu daya, kebohongan, dan manipulasi hati, kini harus menghadapi konsekuensi yang sangat nyata dan tak bisa lagi dihindari atau ditutupi. Dengan laporan resmi yang diajukan ke kepolisian, kasus ini memasuki ranah hukum yang serius, menempatkan Rina di bawah pengawasan ketat dan pemeriksaan yang mendalam, membuat wajahnya yang dulu penuh kesombongan berubah menjadi penuh ketakutan dan penyesalan saat berita tentang penangkapannya mulai tersebar luas ke seluruh penjuru desa, menimbulkan bisik-bisik yang menggema dari satu rumah ke rumah lainnya. Sementara itu, ibu mertua yang selama ini menjadi dalang utama dalam menyebarkan fitnah dan gosip busuk yang merusak reputasiku, juga harus merasakan akibat sosial yang jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah aku bayangkan. Warga desa yang dulu tanpa ragu-ragu menuruti kata-katanya, bahkan mempercayai setiap bisikan yang keluar dari mulutnya, kini berbalik arah,
menunjukkan sikap keras dan penuh kekecewaan. Mereka menjatuhkan sanksi sosial yang membuat ibu mertua menjadi sosok yang sangat terisolasi dan dijauhi oleh hampir seluruh warga desa. Sapaan ramah, senyum manis, dan perhatian hangat yang dulu selalu dia terima, kini berganti menjadi diam penuh penghindaran, tatapan sinis, dan bisikan-bisikan penuh celaan yang menusuk hati dan meremukkan harga dirinya secara perlahan tapi pasti. Kehidupan mereka berdua berubah secara drastis dan tak terduga. Dari sosok yang dulu merasa tak tersentuh dan berkuasa di desa, kini Rina dan ibu mertua menjadi pusat bahan pembicaraan yang penuh dengan rasa malu, kehinaan, dan kebencian. Mereka mengalami sendiri dinginnya penolakan dan ketidakpercayaan yang selama ini mereka tebarkan kepada orang lain tanpa rasa kasihan sedikitpun. Karma bekerja tanpa pandang bulu, menggulung mereka dalam lingkaran penderitaan yang berputar tanpa henti, meninggalkan luka mendalam yang sulit disembuhkan dalam hati mereka yang dulu tega melukai orang lain dengan penuh kesadaran. Sementara aku, meskipun luka batin yang dalam masih terus menggerogoti rasa percaya diri dan kebahagiaanku, merasakan kelegaan dan kedamaian yang luar biasa ketika akhirnya keadilan mulai ditegakkan dan kebenaran bersinar terang. Kemenangan ini bukan hanya milikku pribadi, melainkan milik semua yang selama ini percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya, meskipun harus melewati jalan penuh duri, air mata, dan pengorbanan yang tidak ringan. Aku mulai membayangkan masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan, di mana aku bisa melangkah maju tanpa rasa takut dan dihantui oleh bayang-bayang masa lalu yang kelam. Hari itu terasa begitu sunyi dan hampa, seolah dunia ikut menahan nafas bersama jiwaku yang masih terluka dan penuh dengan berbagai kenangan pahit yang sulit untuk dilupakan. Ketukan di pintu yang lembut namun pasti terdengar, membuatku tersentak dari lamunanku. Saat kubuka pintu, sosok Andi berdiri di hadapanku dengan wajah yang jauh berbeda dari pria yang dulu kucintai dan percayai sepenuh hati. Matanya yang biasanya penuh percaya diri kini redup, dan memancarkan penyesalan yang begitu mendalam, membuat hatiku bergetar dan campur aduk antara haru dan luka yang menganga. Perlahan ia melangkah masuk ke dalam rumah, suaranya bergetar dan dipenuhi oleh kejujuran yang selama ini tersembunyi di balik kebisuan dan jarak yang memisahkan kami. "Yuni," ia memulai dengan suara yang parau, penuh beban dan penyesalan, "maafkan aku. Aku telah melakukan kesalahan besar yang tak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Aku salah percaya pada orang yang tidak pantas, dan aku terlambat menyadari siapa yang sebenarnya setia dan siapa yang telah mengkhianatimu selama ini." Kata-katanya seperti jarum yang menusuk kalbu, membangkitkan kembali luka yang selama ini aku sembunyikan rapat-rapat di dalam hati. Pandangannya mencari pengampunan dalam mataku, berharap mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah menghancurkan segalanya di antara kami. Aku menatapnya lama, mencoba menyaring rasa sakit yang menggunung dan setiap kenangan pahit yang membekas begitu dalam. Setiap air mata yang pernah jatuh, setiap pengkhianatan yang dirasakan, dan setiap malam kelam yang kualami menjadi saksi betapa dalam luka yang ditinggalkannya. Namun, aku tahu bahwa di balik semua itu, ada kekuatan dalam diriku yang tak boleh dibiarkan hancur oleh masa lalu. Dengan napas yang berat dan hati yang bergetar, aku membalas pandangannya dengan senyum tipis yang mengandung lebih banyak kelelahan dan kedewasaan daripada harapan. Senyum itu bukan tanda maaf, tapi sebuah ikrar untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu, membuka lembaran baru yang hanya kujalani untuk diriku sendiri dan kebahagiaan yang mulai kutemukan kembali. Dalam keheningan yang mengisi ruang itu, aku tahu bahwa momen ini bukanlah akhir dari perjalanan kami, melainkan awal dari babak baru yang penuh dengan tantangan, pengampunan, dan harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih cerah, di mana aku bisa berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi, tanpa bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Ini adalah langkah awal menuju kebebasan jiwa yang selama ini kurindukan, sebuah awal baru yang kuisi dengan kekuatan dan keyakinan bahwa aku layak untuk bahagia, meski harus melangkah sendiri.
Setelah melewati berbagai luka dan pengkhianatan yang menghancurkan hatiku, aku akhirnya mengambil sebuah keputusan yang bukan sekadar pilihan biasa, melainkan sebuah tekad bulat yang terlahir dari kedalaman jiwa yang paling rapuh sekalipun. Aku menolak untuk kembali ke masa lalu yang penuh dengan duka, air mata, dan pengkhianatan yang membuatku merasa kecil dan tersisih. Dengan segala keberanian dan kekuatan yang tersisa, aku memilih untuk membangun kembali kehidupanku dari awal, tanpa mengandalkan siapapun kecuali diriku sendiri. Jalan yang kutempuh memang dipenuhi dengan tantangan yang tak mudah dilalui, penuh dengan rintangan dan ketidakpastian yang setiap hari menguji kesabaran dan ketabahanku. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasakan bahwa aku memegang kendali penuh atas nasib dan masa depanku sendiri, bukan lagi menjadi bayang-bayang dari masa lalu yang kelam. Keputusan ini bukan hanya semata-mata tentang membuktikan kepada orang-orang yang dulu meragukan dan menghina, tapi lebih dari itu, ini adalah tentang menemukan kebahagiaan sejati yang lahir dari kerja keras dan usaha sendiri. Aku mulai merintis usaha kecil-kecilan, membuka sebuah warung sederhana di pinggir jalan desa yang dulu menjadi saksi dari banyak cerita hidupku. Dengan modal yang seadanya dan semangat yang membara, aku mengatur setiap detail usahaku dengan hati-hati dan penuh perhatian. Kejutan yang kuhadapi adalah perubahan sikap warga desa yang dulu pernah memalingkan muka dan menyebarkan gosip buruk tentangku kini, mulai menunjukkan dukungan tulus. Mereka melihat dengan mata hati yang baru, menyaksikan bagaimana aku bangkit dan berjuang tanpa menyerah, sehingga lambat laun mereka membuka pintu hati dan memberikan kesempatan untuk membuktikan siapa aku sebenarnya. Warung kecil yang kujalankan tak hanya menjadi sumber penghasilan yang menolong kehidupanku, tapi juga berubah menjadi tempat berkumpul yang hangat dan penuh keceriaan. Di sana aku bertemu dengan berbagai wajah yang kini menyapaku dengan ramah dan penuh hormat. Tempat di mana kisah kebangkitan dan harapan tumbuh bersama setiap senyum dan kata penyemangat yang kudapatkan dari mereka. Energi positif itu semakin menguatkan tekadku untuk terus melangkah maju tanpa pernah menoleh ke belakang, meninggalkan segala bayang-bayang kelam yang dulu membelenggu hidupku. Kini aku berjalan dengan penuh keyakinan dan semangat yang tak pernah padam, memandang masa depan yang penuh kemungkinan dengan hati yang lapang dan jiwa yang kuat, yakin bahwa perjalanan ini adalah milikku sepenuhnya. Sebuah kisah tentang keberanian, ketabahan, dan harapan yang baru saja dimulai. Setelah melewati rentetan bulan-bulan yang penuh perjuangan tanpa henti dan kerja keras yang tak mengenal lelah, warung kecil yang kujalankan kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang menggembirakan dan memberikan harapan baru bagi masa depanku yang selama ini penuh keraguan. Setiap pagi aku membuka pintu warung dengan langkah yang lebih ringan dan semangat yang lebih membara, menyambut mentari pagi yang menyinari wajahku dengan sinar hangat yang seolah menghapus bayang-bayang kelam dari masa lalu. Senyum yang kini terukir di bibirku bukan lagi sekadar senyum kosong tanpa arti, melainkan lambang dari hati yang perlahan menemukan kedamaian dan keyakinan bahwa segala luka yang pernah menggores jiwa akhirnya mulai mengering dan berubah menjadi kekuatan yang menyala-nyala di dalam diriku, memotivasiku untuk terus bertahan dan maju meski jalan di depan masih penuh liku dan tantangan. Aku sadar bahwa perjuangan ini bukan sekadar soal membuktikan diri kepada orang-orang yang dulu meragukan dan menyakitiku, tapi lebih dalam dari itu, merupakan perjalanan panjang untuk menerima dan mencintai diriku sendiri, menerima segala kelemahan dan kelebihan, kesalahan dan keberhasilan, tanpa harus terus-menerus menengok ke belakang dan terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Warga desa, yang dulunya menyambutku dengan tatapan penuh curiga dan bisikan-bisikan yang menusuk hati, kini perlahan-lahan membuka pintu hati mereka dan menyambutku dengan tangan terbuka dan senyuman hangat yang tulus. Mereka datang ke warungku bukan hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk berbagi cerita, tawa, dan bahkan doa yang menyentuh hatiku lebih dalam daripada yang bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Di antara mereka, hadir sosok Mira, sahabat lama yang tak pernah meninggalkanku di saat terburuk sekalipun. Kini ia lebih sering datang, bukan hanya untuk menemani tapi juga membantu mengatur dan mengembangkan usahaku,
memberikan semangat saat rasa lelah dan putus asa mengintip di sela-sela hari-hariku yang padat. Kehadiran Mira bagai cahaya kecil yang tak pernah padam, mengingatkanku bahwa aku tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan ini. Sore itu, ketika langit mulai berubah warna, dari jingga ke ungu, dan matahari perlahan tenggelam di balik bukit yang menyelimuti desa kecilku, aku duduk di depan warung sambil menikmati hembusan angin sejuk yang menyejukkan kulit dan menenangkan pikiranku yang seringkali kacau. Di kejauhan, suara tawa anak-anak yang bermain dengan riang dan bebas tanpa beban seperti mengingatkan aku bahwa hidup memang harus terus berjalan, bahwa kebahagiaan bisa ditemukan meski setelah badai besar sekalipun. Dalam keheningan itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus melangkah maju tanpa pernah menoleh ke belakang, untuk menggapai mimpi dan kebahagiaan yang selama ini terasa jauh tapi kini mulai terlihat jelas di depan mataku. Kini aku yakin, cahaya di ujung jalan itu bukan sekadar harapan kosong yang kupegang dengan tangan gemetar, melainkan kenyataan yang perlahan tapi pasti kuhampiri dengan hati yang teguh dan jiwa yang kuat, siap menghadapi segala rintangan yang mungkin datang. Masa depan menantiku dengan segala kemungkinan indah yang terbuka luas, dan aku siap menjalani setiap langkahnya dengan penuh keyakinan, keberanian, dan semangat yang tak pernah padam. Karena aku tahu bahwa perjalanan ini adalah milikku sepenuhnya, kisah tentang kebangkitan, keteguhan, dan harapan yang baru saja dimulai. Suatu sore yang cerah, di tengah hiruk-pikuk warung kecil yang kujalankan dengan penuh semangat dan kerja keras, suasana berubah seketika saat seorang pria memasuki desa kami dengan aura yang berbeda dari yang biasa kutemui. Ia melangkah dengan percaya diri yang luar biasa, mengenakan setelan jas berwarna gelap yang rapi dan bersih, memancarkan kesan kemapanan dan kekuatan yang sulit diabaikan. Wajahnya tampan, dengan garis-garis tegas yang menonjolkan karisma seorang pria sukses, sementara matanya yang tajam dan penuh arti seolah menyimpan rahasia dan cerita kehidupan yang mendalam, membuat setiap orang di warung itu langsung terdiam dan menatapnya dengan rasa penasaran yang sulit disembunyikan. Aku sendiri merasakan detak jantung yang tiba-tiba berdetak lebih kencang, campuran antara rasa ingin tahu yang membuncah dan sedikit waspada, karena belum pernah bertemu dengan sosok yang memancarkan energi sedemikian kuat di desa yang sederhana ini. Pria itu memperkenalkan dirinya dengan suara yang dalam dan tenang. "Nama saya Arga," katanya sambil tersenyum ringan. "Saya pengusaha yang baru saja membeli sebidang tanah di pinggiran desa ini, dan saya berniat mengembangkan proyek besar yang saya harap dapat membawa perubahan positif bagi warga sekitar." Kalimatnya disampaikan dengan penuh keyakinan, dan ada kehangatan terselip di antara nada suaranya yang tegas. Tanpa membuang waktu, Arga memesan beberapa menu makanan di warungku, dan saat melayani dengan hati-hati, aku tak bisa menahan diri untuk terus mencuri pandang ke arahnya. Cara bicaranya yang santun namun penuh wibawa membuatku merasa seolah aku sedang berbicara dengan seseorang yang bukan hanya kuat secara materi, tapi juga memiliki jiwa besar yang mampu menginspirasi dan memberi harapan baru. Obrolan singkat yang kami mulai hari itu ternyata membuka pintu untuk komunikasi yang lebih sering dan mendalam. Dalam beberapa minggu berikutnya, Arga semakin sering datang ke warung, bukan hanya untuk menikmati hidangan yang kuhidangkan, tapi juga untuk berbagi cerita, mimpi, dan harapan tentang masa depan. Ia menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap usahaku, menghargai setiap tetes keringat yang kuteteskan demi mempertahankan warung sederhana ini, serta melihat lebih jauh ke dalam sosokku yang selama ini berjuang keras tanpa mengeluh meski dunia tampak begitu kejam. Perhatian yang diberikannya terasa seperti oase di tengah padang pasir yang selama ini kujalani sendirian, memberikan kehangatan dan kekuatan yang aku rindukan, tanpa aku perlu memintanya, tanpa aku harus mengungkapkan kesendirian yang selama ini menggerogoti hatiku. Bersama Arga, aku mulai belajar memandang dunia dengan sudut pandang yang berbeda, bahwa hidup bisa berubah dengan cara yang paling indah dan tak terduga ketika ada seseorang yang benar-benar percaya dan bersedia berjalan di sisimu, mendukung langkahmu dengan tulus dan tanpa pamrih. Pertemuan yang awalnya hanya kebetulan ini, kini berubah menjadi titik balik yang mengubah jalan hidupku, menyalakan kembali api semangat yang sempat padam,
dan membawa harapan baru yang berkilauan di ujung lorong kelam masa lalu. Pagi itu datang dengan cahaya yang begitu hangat dan menenangkan, seolah alam pun merayakan babak baru yang segera dimulai dalam perjalanan hidupku. Setelah melewati hari-hari yang penuh dengan perjuangan panjang, air mata yang tak terhitung jumlahnya, serta luka yang kerap membekas di relung hati, kini aku berdiri di tengah keramaian, mengenakan kebaya indah yang berkilauan lembut di bawah sinar mentari pagi yang menyinari wajahku dengan hangat. Hatiku berdetak sangat kencang, dipenuhi dengan perasaan campur aduk antara kebahagiaan yang tak terhingga dan rasa syukur yang mendalam, karena aku tahu bahwa hari ini aku bukan hanya merayakan sebuah pernikahan, tapi juga mengukuhkan sebuah babak baru, awal dari kehidupan yang penuh harapan dan kasih sayang yang tulus. Di hadapanku, berdirilah Arga, sosok pria yang selama ini hadir sebagai cahaya dalam gelapku, dengan senyum yang mampu mengusir segala ketakutan dan keraguan yang pernah menyelimuti jiwaku. Matanya yang tajam namun lembut menatapku penuh ketulusan dan janji, seolah tanpa kata pun ia sudah menyampaikan bahwa ia akan selalu ada, menemani setiap langkah dan menghadapi segala badai bersama. Saat kami saling menggenggam tangan dan mengucapkan janji suci di depan hadirin, keluarga, sahabat, dan seluruh warga desa yang kini menyambutku dengan hangat, aku merasakan sebuah beban berat terangkat perlahan dari pundakku. Semua luka lama, semua derita dan pengkhianatan yang pernah kualami, sirna seketika dan tergantikan oleh rasa cinta dan harapan yang begitu besar untuk masa depan. Pernikahan kami bukan sekadar seremoni yang mempertemukan dua insan, melainkan simbol kebangkitan, bukti bahwa cinta yang tulus mampu menembus segala rintangan dan kesulitan. Warga desa yang dulu memandangku dengan penuh keraguan kini menyambut dengan tangan terbuka dan senyuman yang tulus, memberikan doa dan restu yang mengalir dari hati mereka. Dalam momen itu, aku sadar bahwa perjalanan hidupku belum berakhir. Namun dengan Arga di sisiku, sebagai pendamping, sahabat, dan kekuatan, aku siap menatap hari-hari yang akan datang dengan keberanian, keteguhan, dan hati yang penuh cinta tanpa batas. Suasana di warung kecil yang kujalankan bersama Arga sedang hangat dengan canda tawa para pelanggan dan semilir angin sore yang membawa kesejukan. Namun, ketenangan itu tiba-tiba pecah saat pintu terbuka dengan keras dan sosok yang tak pernah kuharap untuk kembali muncul di hadapanku. Andi, mantan suamiku, berdiri di ambang pintu dengan tatapan yang menyimpan amarah dan kebencian lama. Wajahnya yang dulu pernah kukenal kini tampak lebih keras, seolah membawa beban dan niat yang gelap. Jantungku berdegup sangat kencang, tubuhku seakan membeku sementara semua suara di sekitarku meredup. Mataku bertemu dengan pandangan Arga yang langsung berdiri tegak, melangkah mendekat dengan sikap melindungi yang membuatku merasa sedikit lebih kuat di tengah badai yang mulai mengamuk. Warga desa yang mendengar kabar kedatangannya berbisik-bisik penuh rasa penasaran dan ketegangan, menyadari bahwa bayangan masa lalu yang ingin aku lupakan itu kini muncul kembali tanpa diundang. Andi melangkah masuk dengan suara yang penuh tajam dan penuh dendam. "Yuni," suaranya menggema, "kau pikir aku akan diam saja melihat kau hidup bahagia setelah segala yang terjadi? Aku datang bukan untuk meminta maaf, tapi untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku." Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang mengancam jatuh, dan dengan suara yang tegas tapi bergetar sedikit karena emosi, aku menjawab, "Andi, semua yang kau lakukan dulu sudah berakhir. Aku telah membangun hidup baru yang jauh dari bayanganmu. Aku bukan lagi perempuan yang kau kenal." Arga menatap Andi dengan tatapan penuh peringatan, kemudian berkata dengan suara rendah namun penuh kekuatan, "Cukup, Andi. Jangan buat masalah di sini. Yuni sudah menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang pantas dia dapatkan." Namun Andi tidak bergeming, malah menambah tekanan dengan ancaman yang membuat seluruh ruangan menjadi tegang. "Kau pikir aku akan diam saja melihat kau berbahagia? Aku akan hancurkan semuanya," katanya dengan nada penuh kebencian. Aku menelan ludah, mengambil napas panjang,
dan berkata pelan namun penuh keyakinan, "Tidak ada lagi yang bisa kau hancurkan. Aku sudah berdiri di sini, lebih kuat dari sebelumnya. Jika kau memang ingin mempermasalahkan sesuatu, hadapilah aku dengan kepala dingin, bukan dengan ancaman dan kemarahan." Suara itu datang dari lubuk hati terdalam, menggema di antara semua tatapan yang menyaksikan drama ini. Di sisi lain, Arga merangkul bahuku, memberikan kekuatan yang aku butuhkan. Dalam momen penuh ketegangan itu, aku tahu aku tak lagi sendirian menghadapi bayangan kelam yang mencoba mengusik kedamaian baru yang telah kuperjuangkan dengan darah dan air mata. Malam itu, setelah pintu warung kecil kami tertutup rapat dan dunia luar seolah berhenti berputar untuk sesaat, aku duduk di samping Arga di dalam kamar yang sederhana namun penuh kehangatan. Suara detik jam yang berirama lembut menemani kami dalam keheningan yang berat. Mataku menatap dalam ke wajah pria yang kini menjadi sandaranku, sosok yang selama ini memberi kekuatan di saat aku merasa rapuh. "Arga," suaraku pelan namun penuh beban. "Aku takut. Aku takut kalau bayangan masa laluku tidak akan pernah benar-benar pergi, dan Andi akan terus mengganggu hidup yang baru ini." Arga memegang tanganku erat, jari-jarinya membelai lembut seolah ingin menyampaikan janji tanpa kata. Tatapannya yang penuh keteguhan dan kasih sayang membuat dadaku sedikit terangkat dari beban yang menekan. "Yuni, aku mengerti rasa takutmu. Tapi kamu tidak akan pernah menghadapi semuanya seorang diri. Aku berjanji, aku akan selalu di sini, berdiri di sampingmu, melindungi dan memperjuangkan kebahagiaan kita bersama," jawabnya dengan suara hangat yang menggetarkan hati, membuat air mata yang ingin jatuh itu tertahan. Hari berikutnya, kami mulai merancang strategi dengan kepala dingin dan semangat yang menyala. Arga segera menghubungi seorang pengacara terpercaya, membicarakan langkah hukum yang harus kami ambil untuk memberikan perlindungan dan menegakkan keadilan. Sementara aku, didukung oleh Mira dan beberapa sahabat yang setia, menguatkan diri dengan menyusun bukti dan mempersiapkan mental untuk menghadapi segala kemungkinan. "Kita harus kuat, Yuni. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang harga diri dan masa depan," kata Mira dengan mata berkaca-kaca, memberikan semangat yang aku butuhkan lebih dari apapun. Ketika Andi kembali mencoba mengirimkan pesan-pesan ancaman yang penuh kebencian, dan mulai menyebarkan gosip buruk di desa, kami tidak lagi gentar. Keberanian dan cinta yang tumbuh dari dukungan orang-orang di sekitar membuat kami berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Warga desa yang dulu ragu kini mulai membuka mata dan hati, melihat siapa yang sebenarnya menjadi sumber masalah, dan mereka memberikan dukungan yang tulus kepada kami. "Kami bersama kalian," ucap Pak Hasan, seorang tetua desa, dengan suara yang mantap. "Jangan biarkan orang seperti Andi merusak keharmonisan dan kebahagiaan yang sudah susah payah dibangun." Walaupun badai ancaman dan cobaan belum benar-benar berlalu, aku tahu di dalam hatiku bahwa selama Arga ada di sisiku dan cinta yang kami miliki tetap kuat, aku mampu menghadapi apapun yang datang. Ini bukan sekadar pertarungan untuk mempertahankan hidup, tetapi juga tentang membuktikan kepada dunia dan diri sendiri bahwa dengan keberanian dan cinta, setiap kegelapan bisa dilalui dan dikalahkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak badai yang mengancam kedamaian hidup kami mulai mereda, dan aku mulai menikmati harapan baru yang tumbuh perlahan dalam keseharian. Namun, tanpa aku sadari, bayangan gelap yang lain mulai menyelinap diam-diam, membawa ketegangan yang jauh lebih halus tapi jauh lebih menggerogoti hati dan jiwa. Pada suatu pagi yang tampak biasa, saat aku tengah sibuk membereskan warung kecil yang menjadi sumber nafkah dan kebanggaanku, pintu terbuka perlahan dan seorang wanita muncul dengan ekspresi dingin dan senyum penuh tipu daya yang mengiris hatiku. Sosok itu adalah Rina, ipar yang selama ini menjadi duri dalam daging kehidupan yang sudah kulewati. Tatapan matanya menusuk penuh kebencian, sementara suaranya keluar dengan nada dingin namun menyayat. "Yuni, kamu pikir kamu bisa terus hidup dalam kebahagiaan tanpa menghadapi konsekuensi atas masa lalu?
Aku tidak akan membiarkan kamu menikmati semuanya dengan mudah. Aku punya rencana. Aku merasakan darahku berdesir dan panas membara dalam dada, tapi aku menahan amarah yang menggelegak dan mencoba tetap tenang. Menjawab dengan suara yang bergetar tapi tegas, "Rina, jika kamu punya masalah, bicaralah dengan kepala dingin dan cara yang baik, bukan dengan ancaman dan kebohongan yang bisa merusak nama baikku." Namun, niat jahat itu sudah terlanjur menyebar. Rina mulai menabur racun yang lebih berbahaya daripada sebelumnya, mencoba menghancurkan reputasiku dengan cara yang lebih halus namun menyakitkan. Kali ini bukan lagi soal uang atau pengkhianatan, tapi kehidupan pribadiku yang diselewengkan, dibesar-besarkan, dan dibumbui gosip tak pantas yang dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut di desa kecil kami. Setiap bisik-bisik di pasar, setiap tatapan sinis di jalan, terasa seperti pisau tajam yang terus mengiris luka lama yang sulit untuk sembuh. Mendengar kabar ini, Arga segera berdiri di sisiku dengan sikap yang tak tergoyahkan. Suaranya yang penuh kekuatan menegaskan, "Kita tidak akan membiarkan kata-kata kotor dan fitnah itu menghancurkan yang sudah kita bangun bersama. Yuni, aku akan selalu ada untuk melindungi dan mendukungmu, apapun yang terjadi." Aku mengangguk pelan. Walaupun hatiku terasa berat menanggung serangan yang datang bertubi-tubi dari arah yang tak terduga ini. Dengan keberanian yang mulai tumbuh kembali setelah semua yang kujalani, aku memutuskan untuk melawan dengan cara yang lebih bijak dan penuh perhitungan. Aku mulai mengumpulkan saksi-saksi yang tahu kebenaran, mencari bukti nyata yang dapat mematahkan fitnah yang semakin merajalela, serta memperkuat jaringan dukungan dari sahabat, tetangga, dan mereka yang percaya akan integritasku. Aku sadar, perjuangan ini bukan hanya tentang membela diri semata, tapi juga tentang mempertahankan harga diri, martabat, dan masa depan yang selama ini menjadi impian terbesar dalam hidupku. Namun di balik semua upaya dan tekad itu, aku tahu benar bahwa konflik baru ini bukan hanya menjadi ujian yang berat bagi diriku dan Arga, tapi juga menjadi pertaruhan terbesar bagi kebahagiaan yang mulai kami rajut bersama, sebuah gelombang yang jika tidak kami hadapi dengan kepala dingin dan hati kuat, bisa saja menghancurkan semua yang telah kami bangun dengan susah payah. Hari-hari yang kulewati setelah fitnah keji yang disebarkan oleh Rina mulai merebak di seluruh desa, berubah menjadi sebuah neraka nyata yang membakar setiap sudut kehidupanku dengan panas yang tak tertahankan. Bisik-bisik jahat yang dulu samar kini berubah menjadi teriakan tak kasat mata, menyebar dari mulut ke mulut dengan cepat, membawa tatapan sinis dan penuh penghinaan yang semakin tajam dan menyakitkan. Setiap langkah yang kuambil di jalan desa, setiap kali aku keluar dari warung kecil yang kubangun dengan susah payah, terasa bagai berjalan di atas permadani duri yang tersebar luas di bawah kakiku. Dalam keheningan malam yang dingin, aku sering menangis sendirian, terisak di balik tirai tipis warung yang hanya menjadi saksi bisu penderitaanku, mencoba menahan segala rasa sakit dan kekecewaan yang tak sanggup kuungkapkan dengan kata-kata, namun mengoyak hatiku begitu dalam. Suatu sore yang kelabu, ketika aku tengah duduk terpaku menatap langit yang mulai gelap dan awan mendung menggulung pelan di atas atap-atap rumah, Arga mendekat dengan langkah tenang namun penuh kekhawatiran. Dia duduk di sampingku, menatap mataku yang merah dan sembab, lalu berkata dengan suara yang lembut namun tegas, "Yuni, aku tahu semua ini terasa sangat berat untukmu. Aku tahu betapa dalamnya luka yang mereka timbulkan dan bagaimana keraguan mulai tumbuh di antara mereka. Tapi kamu harus selalu ingat, aku dan banyak orang di sekitar kita masih percaya pada kebenaranmu, pada siapa kamu sebenarnya." Hatiku mulai goyah, air mata yang sebelumnya kubendung menetes dengan deras tanpa mampu kubendung lagi. "Arga," suaraku bergetar penuh kepedihan, "apa aku harus terus-terusan menanggung semua ini? Apa aku benar-benar mampu menghadapi mereka yang tak pernah lelah melontarkan kata-kata yang melukai dan merusak hidupku? Aku takut, aku merasa lelah, aku takut suatu saat aku akan runtuh." Dengan lembut, Arga meraih tanganku, menggenggam erat seolah ingin mengalirkan kekuatan dari dirinya ke dalam jiwaku yang rapuh.
Dia memelukku dalam pelukan hangat yang seolah melindungi dari dinginnya dunia luar. Yuni, kamu tidak pernah sendiri dalam perjuangan ini. Aku berjanji, aku akan selalu berdiri di sampingmu, menopang dan melindungi kamu, tidak peduli seberapa berat ujian yang harus kita hadapi. Bersama, kita akan membuktikan pada dunia dan terutama pada dirimu sendiri, bahwa kamu adalah wanita yang luar biasa kuat, yang tidak akan pernah kalah oleh bayang-bayang gelap masa lalu. Dalam pelukan itu, aku merasakan secercah harapan yang perlahan tumbuh kembali, menguatkan hatiku yang hampir patah dan terpuruk. Meskipun badai cobaan belum juga berlalu dan gelombang penderitaan masih menghantam, aku tahu aku tidak lagi berjuang sendirian menghadapi gelapnya kehidupan ini. Bersama Arga, aku siap membuka lembaran baru yang lebih cerah, meskipun harus melewati lorong gelap yang penuh duri dan rintangan. Ini adalah perjalanan yang sulit, tapi aku yakin, dengan cinta dan keberanian yang kami miliki, kami akan mampu menaklukkan segala kesulitan dan meraih kebahagiaan sejati. Setelah segala luka, air mata, dan perjuangan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya aku berdiri di sini, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih percaya pada diri sendiri daripada pernah sebelumnya. Perjalanan panjang ini mengajarkanku bahwa hidup bukan tentang menghindari badai, tapi tentang belajar menari di tengah hujan yang deras. Kini, dengan Arga di sisiku sebagai sahabat, pelindung, dan cinta sejati, aku mampu melangkah maju tanpa rasa takut, meski bayang-bayang masa lalu terkadang masih mencoba mengintai. Warga desa yang dulu penuh kecurigaan kini mulai membuka hati, menyadari kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik fitnah dan dusta. Aku belajar bahwa pengampunan dan keberanian adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan sejati. Dan meski perjalanan ini belum selesai, aku yakin dengan setiap langkah yang kuambil, aku semakin dekat pada masa depan yang penuh harapan dan damai. Dalam pelukan Arga, aku menemukan rumah yang sesungguhnya, tempat di mana hatiku bisa beristirahat, dan di mana cinta selalu menjadi cahaya yang membimbing setiap langkahku. Inilah akhir dari bab lama dalam hidupku, dan awal dari cerita baru yang penuh dengan harapan, kekuatan, dan cinta yang tak tergoyahkan. Kisah Yuni adalah perjalanan panjang seorang perempuan yang menghadapi pengkhianatan, fitnah, dan ujian hidup yang sangat berat. Dari posisi yang dipercayai sebagai istri lurah dan pengatur keuangan, ia menjadi korban kebohongan dan dendam orang-orang terdekatnya. Namun, melalui kegigihan, keberanian, dan dukungan dari sahabat serta Arga, pria yang benar-benar mencintainya, Yuni berhasil membalikkan keadaan dan membuktikan kebenarannya. Cerita ini mengajarkan bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan dan kegelapan, kekuatan cinta, persahabatan, dan keteguhan hati mampu membawa seseorang keluar dari kesulitan. Pengampunan dan keberanian untuk melangkah maju menjadi kunci untuk meraih kebahagiaan sejati dan membangun masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, Yuni tidak hanya memenangkan pertarungan melawan fitnah dan pengkhianatan, tetapi juga menemukan cinta dan kedamaian yang selama ini ia cari, membuktikan bahwa dari luka terdalam sekalipun, dapat tumbuh harapan dan kebahagiaan yang abadi.